Jadi ngeten gini, ini mumpung badhe poso ini pengalaman jenengan. Kalau kan bolak-balik nerangno. Tiap 100 tahun itu terpautnya 3 tahun. Jadi Ashabul Kahfi 300 tahun samsia niku padha karo 300 songo komari. Niki yo pengalaman. Mergo Komaria itu iso 29 mek 30. Artinya sering 29. Sementara samsia kadang 30 siji 30. Gitu untuk gampang nggih poso niki. Poso kemarin itu kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tadi kira mun kesulit. Tadi kira ruang tanggal ini. Tadi kira mun ruang kan. Tadi kira mun ruang tanggal ini. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Malam 6 tadi. Tadi kira pun malam 6 puasa. Tadi kira tesih Juni. Belum gitu. Tadi kira tesih Juni tanggal ini. 25. Berarti kan Juni, Juli, Agustus. Padahal saat ini pun Saban, Ramadan. Padahal pernah sama-sama 1 Agustus. Artinya tanggalan Komaria sudah lebih nyelip toh. Belum gitu. Poso kemarin itu 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tapi sekarang sudah Saban. Saban terus Ramadan. Sementara sekarang untuk Agustus, Juni, Juli. Berarti nyelip 1 bulan kan. Paham ya? Jadi hitungannya hari ya nggak sampai 1 bulan. Maksudnya kan sudah lebih maju kan. Nah itu bukti nak tahun Komariah mesti nyelip samsia. Kami global ini malah ya. Jadi 1 Ramadan tahun kemarin sama dengan 1 Agustus. Ternyata saat ini tanggal itu Saban. Samsia itu Juni tanggal itu 25. Padahal Juni untuk Agustus kan Juni, Juli, Agustus. Sementara Saban langsung Ramadan. Berarti itu cepat. Itu hebat di Quran. Mulai Quran ngendikan wala bidu fi kahfin salah samiatin sini dawasdadu tis'a. Tapi ulama ini cara nafsiri dihitung 300 tahun samsia, dihitung 300 songo napa Komaria. Mergo tafawute per tahun kira-kira di 11 dina kadang 13 dina. Wae per 100 tahun itu 3 tahun. Nah itu nak 300 tahun kena minten sangang. Sama kudu syukur. Kiai sing cek sinau. Cara kula nakalan rasa sinau sampeyan yo nganti. Kula rasa sinau lagi tok ya tetep pinter kula. Iku wae cek napa? Ijek napa? Kula syukur tenan jadi kawalan Allah sing waras maksudnya belum. Saya itu memang ingkar ya kalau ada ulama atau kiai yang suaranya didengar kemudian tidak belajar itu saya ingkar. Itu sombong. Wong Rasulullah sing nabi diulang Jibril wae kena kitab Rabbi Zidni. Jadi cara kula ono kiai sing sering pidato, sering ngaji kok gak sinau sombong. Dolen. Karena tidak menghormati ilmu. Saya sealim-alimnya orang itu tetap masih ada kekurangan. Kula sing sawangane sombong sopan, kok sinau. Ngomong sawangane tawadhu gak sopan, kok ora napa. Juga ngene iki ilmu saking pangeran nak bener minapa nak salah di saking kula. Tawadhu entek ngamet. Tapi ora tahu. Jika kalau ilmu ini salah, ya salah terus ora tahu napa. Rasulullah itu tiap tahun bisa ngaji di Malaikat Jibril. Malah di akhir-akhir hayatnya yang biasa ngaji 1 kali menjadi 2. Itu saja masih kena khitab Rabbi Zidni. Tapi kita sekarang sudah tidak pernah Rabbi Zidni. Kulo nu nate dengar Ka'bah yang multazam di Rabbi Zidni tak bulan kali. Nama Rabbi Zidni. Karena ilmu itu ya harus dipelajari itu tadi. Satu informasi yang sudah kelewat itu pasti satu saja yang benar. Karena fakta yang sudah kelewat itu tidak bisa dirubah. Teorinya gitu. Sehingga kalau Allah cerita Ashabul Kahfi itu diam 300 tahun. Atau 309 tahun. Itu tidak mungkin atau. Mesti faktanya itu ya 300 tahun tok. Atau 309 tahun tok. Karena fakta yang sudah kelewat pasti sah. Misalnya, Zaid itu wis urip zaman tahun 1920. Dua anak loro. Orang itu agak mendingan. Zaid itu mungkin dia anak loro, mungkin dia anak papa. Orang itu anak loro, ya loro. Kok anak papa? Kecuali urung kliwat, kalau sampai saya dia anak loro. Misalnya Mustafa Gus, ini anak pulau terakhir cangkemmu. Orangmu nak ke depan itu wae terakhir kan. Tapi nak wis kliwat, mesti ditok, paham ya?
Sehingga ketika Allah cerita Ashabul Kahfi iku meneng ning gua 300 tahun utawa 309 itu tidak ibham, juga tidak syak, juga tidak takhyir. Pasti ada logikanya. Ternyata setelah di logika ulama-ulama ahli kitab, oh maksudnya 300 tahun samsia, 309 tahun Qamariyah. Mereka logika nak kalam khobar yang wis kelipat mesti pakem kebenaran al-haq wahid, kebenaran pasti tak. Paham ya? Dan zaman itu pentingnya sinau. Jadi zaman orang kok terus pokoknya antarane 300 tahun, arah 300 ngomong kono, bawa alam, cangkemmu alam mesti enak bawa napa? Suwe tok ora usah mulang, Bang, mesti dibuka alam guri gini apa? Aneh-aneh wae, ora iso. Nek ilmu kudu ngoten niku. Rob ini napa? Itu Rasulullah tak ceritane, kula nak roh ngajine kan Nabi nganti nangis ngono. Kanjeng Nabi nak salat zuhur diwarai Jibril sampai kali cilik. Jadi ini gitu, misalnya nama, otno kayu. Ya Muhammad, ada waktu duri. Cinta ini lingsir sengenge. Barang bakso lingsir sengenge pun hari kedua, sholatnya rodok mundur. Ya Muhammad, ada waktu duri. Hari ketiga diwarai menang nanti mepet akhir. Ya Muhammad, ada waktu duri. Kemudian dilatih sampai sekian potensi waktu duri. Mulai, Pak Nabi itu detail, dilatih malaikat Jibril dong. Sehingga perinci dari semua peristiwa ibadah itu gak ada yang terlewatkan udah. Sehingga sampai ulama ngitung detail waktu duri itu nak srengenge wis lingsir ngulon iku wae waradilil istiwa. Sampai detail. Engko nak waktu ngasar dimulai zilus syekh mislahu ditambahi asumsi zilul istiwa. Iku kan inci lho, ngitungnya inci napa? Inci udah itu, saya kira usung, wong tuh. Ya saya kira senang kok kira-kira. Nabi ngitungnya pernah kok. Rian zakat fitrah itu wong cek ngitung 2 kilo koma sekian. Saya kira malas ngitung, pokoknya 3 kilo. Lho ngeten lho maksud kula niku. Niki boten berarti kalau ngajar medhit boten. Ngeten kula nate debat. Kiai medhit iki lomo. Ambek kiai sange. Dari segi lomo, wes tabulatno wae 3 kilo, zakat fitrah 3 kilo. Nak luwes mesti ben. Somene wong kere dikai 3 kilo luwes seneng timbang dipasno 2 kilo seteng. Iku yo ana bener e, mergo si kere iki nampa 3 kilo mesti luwes seneng timbang nampa 2 kilo. Tapi ana gobloke yo ngajari wong medhit. Resikone ngeten tak warai sampean bero rasane dadi ulama. Ngene lho, Mbak, madzhabem yo bener tapi campur bento. Bener tapi campur napa? Nak kita yakin zakat fitrah mau 2,5 kilo. Nak ana wong kere duwe 2,5 kilo itu tetap wajib zakat. Ben wong kere lah latihan lomo zakat. Tapi nak mbok putusno 3 kilo, wong kere sing duwe 2,5 kilo ora wajib wong wae ora 3 kilo. Nggih Gus, yo repot juga. Paham ya? Jadi kita yang mikir minal jihad nak mbok wajibno 3 kilo, pancen nguntungno sing nampa. Tapi nak iku nganti ora ulama sing kecangkeman koyo kula, ora ono sing ngomong meneh. Nak ana wong duwe 2,5 kilo terus mentang-mentang ora wajib zakat. Mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Paham ya? Paham ya? Jadi wong kudu tahqiq, paham ya? Kula baleni malih ya, sing muni 3 kilo nyenapik lho, mergo melarat seneng nak nampa 3 kilo. Tapi nak kewajiban zakat fitrah itu 3 kilo. Engkau sing duwe 2,5 kilo ora wajib. Mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Iki wis tangan bener jenenge. Tapi menang pisan era tiba. Mulane mana ilmu tak ono ulama. Mergo ulama mikir tenan. Mulane sama tamu kula, mari aku ora mikir. Mulane kula balik ta. Dusong, tapi itu ketemu banget. Sampeyan ora kenal kula lama ikhlas ning akhirat ketemu. Lan ora ikhlas ora ketemu. Wah angel tenan. Wong ngamal ape ora kudu kenal kiai ini kan Nabi ora gak kenal sampean. Ya tapi yang sampean ngamali bener nure sampean kudu dikenali Rasulullah. Kula kenal Nabi kok umur apik malah ora kenal blas. Mergo ora iman. Mergo mboten apa? Jadi ora usah aneh-aneh teman. Kau ulama iku mikire detail. Kula riyen iki sempat protes. Kok kiai bulan 3 kilo kok ditentang padahal luwih lomo. Ngekeki 3 kilo luwih lomo. Tapi tak angen-angen. Iya, nak nisobe 3 kilo.
Kan zakat fitrah kan gak kudu wong sugih. Siapa saja yang hari itu bisa makan, wajib zakat. Nah, itu nak nisope 3 kilo, berarti wong melarat sing duwe 2,5 kilo ora wajib. Padahal kita kepengen sing melarat lah saat itu yo. Berarti kan bilang nisop 2,5 kilo apa sing 3 kilo dah iki. 2 kilo. Tapi yang ngono nisop 2,5 kilo tapi nak zakat 3 kilo itu ideal. Wah, niku waras sing napa? Waras. Aku alhamdulillah termasuk sing waras nih. Paham ya? Mas hukum pentingnya detail itu di situ. Begitu juga masalah waktu Nabi itu dilatih sampai kesekian kali. Uang misalnya orang ulama kok khusuk kabeh. Misalnya ulama khusuk kabeh gak Mustafa. Sholat zuhur paling afdol awal waktu. Saatnya supir, saatnya kernet, saatnya bakul bakso sing duwe kesempatan akhir waktu. Lan kok dua ulama sing ngetokno nek sholat akhir waktu gue supaya umat ini tetap ada rahmat, ada rukhsah. Ada apa? Jadi ojo sok suci dhewe sakake wong liya. Mana kalau ngomong ning dinti tarawih pokoke sunah titik. Ramadan bisa ndak belum tarawih. Ono wong sing rezekine iku ditetir dadi satpam, wae wong do tarawih dadi satpam. Dadi bakul bakso tukang jogo gudang. Apa karena kita imam tarawih terus sing tarawih mbok arani elek? Dal sing jogo satpam iku yo duwe anak cilik, nukono susu anake, duwe mbok tuwek sing wis tak watuk nukono obate. Ulama harus ngomong terus, pokoknya sunah. Mergawi ibadah tidak. Kalau kita kadang ditentang, mau aku poso bisa nggak tahu. Misalnya kalau nak ketemu pangeran nak bener aku tak tahu. Orang iso, pokoknya sunah gitu tetap nopo. Kita ini nanti kasihan. Memang mosok terawih bisa nih orang sakit satpam, sakit betul, susing juga sih pas wae nopo. Terus nggak ada jaminan. Terus vonis begitu mesti orang sungguh nih. Nggak ada jaminan. Wong nak mentale wong ape, masih satpam lah. Mau jam 2 mulai ke terawih di. Mulai bolak-balik orang soleh sing terawih di. Wong di kanca kernet-kernet sing riyen nate ngaji kanca kula sing kire-kire wong. Kula terawih wis setengah 2 Gus, lha piye wae kerja. Jangan kira yang tidak terawih jadi makmum itu terus tidak. Banyak juga yang terawihnya malam hari. Gue nak ngukumi wong dicampur suudon, campur monis. Nek elek menyenrepot dandanane. Lho kalau nanti saat ini kita kono togo-togo, ambil tak poso. Itu mesti keluar terawih di sana, itu untuk keluar kosin. Dia betul nggak tenang, dia biasa gitu. Tapi togo-togo lo ya, juga mesti orang tidak terawih di sana. Ya karena saya itu bisa akhir bakul bakso rasa sama. Ya orang yang protes, ibadah terus delik, ibadah dia biasa gimana apa. Ya memang ulama harus begitu. Ada sesuatu yang harus dijaga konstitusinya. Kalau enggak nanti rusak baru. Makanya Rasulullah itu dalam cerita Qiyamul Lail, Nabi itu sholat sampai 6 kali di masjid ketika banyak sahabat, terus Nabi meninggalkan itu. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah enggak ngimami lagi? Saya takut kalau saya terus 30 hari, dianggap kalau dianggap fardu, kamu tidak ku. Mengenai pulau seneng kadang madzhab sing kados madzhab Syafi'i. Muadzin be imam gajarane dhuwur muadzin. Ono sing bantah, enggak bisa. Rasulullah itu akmalun nas. Ternyata Rasulullah itu ditegur jadi imam. Tentu sesuatu yang Rasulullah di situ itu terbaik. Berarti paling afdal itu imam terus jadi muadzin. Tapi rata-rata ulama bilang masih utama muadzin dibanding imam. Alasannya gampang. Rasulullah jadi imam itu karena bahaya kalau Nabi muadzin. Sholat jamaah nanti jadi berdoain karena Rasulullah yang manggil, tentu orang wajib nyembadani. Tapi nanti manggil Bilal karena sibuk Bilal lah kan. Itu ya ada. Ini betul sama cari di sarah-sarah fikih. Kenapa Rasulullah tidak adzan? Kalau Rasulullah yang adzan itu jamaah jadi berdoain. Paham ya? Belum gitu. Mati kayak pulau misalnya ngapain Mustafa. Top sholat subuh wajib. Udah Gus Bas. Tapi nak jenenge kiai, top aku tukokno gedang goreng. Tuku gedang goreng barang ra penting, tapi nak sing ngongkon kiai nek gak nurut, jenenge santri balik. Begitu juga Rasulullah, kok Rasulullah ngutus barang ra penting, wah itu dadi wajib. Misalnya Rasulullah ngutus, "Mus, omahku sangko saponi." Tetap wajib mergo dimutus. Sehingga anak Rasulullah ku adzan itu mesti sholat dadi berdoain, jamaah berdoa. Padahal statusnya jamaah namun berdoa apa kita? Sebab itu tetap Abdul Muadzin soal Rasulullah ora azan sirine ben jamaah ora perdu. Iku alasan. Jadi sampean yo sithik-sithik Rasulullah jadi imam. Lah saiki Rasul jadi imam terus kabeh umate anu sunah Rasul jadi imam. Wong 20 jadi imam kabeh. Mana-mana.
Lalu aku takut ikut ora jadi imam. Nabi itu jadi imam, tapi ngembaro makmum. Berarti koyo aku ya dibarno ki aneh-aneh wae. Lah anak Nabi jadi imam terus jadi imam kabeh malah ra sido jadi imam ora ono makmume. Wong barang tak paket kok takokno. Jadi mung pintu nyerusum, ya mana akhir aneh-aneh sithik-sithik muni sunah rasul ora karepe. Nah Nabi adzan itu bahaya. Makanya ini yang asik ya. Jihad itu begitu wajib, begitu penting. Tapi ada sekian jihad yang Nabi itu tidak hadir, disebut syariah. Kalau dalam ilmu tarikh itu kalau perang yang Nabi ikut disebut ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut disebut apa? Syariah. Itu suatu saat ada yang tanya, ya Rasulullah, engkau begitu memuji-muji fadilahnya jihad. Kenapa kadang engkau tidak jihad? Ya ono sahabat yang dikta kok ono ya. Tapi jawabannya Nabi apa? Sungguh setiap ada jihad saya itu ingin ikut. Tapi andaikan semua jihad saya ikut, tentu itu berat bagi kamu. Karena nanti nggak ada toleransi bagi mereka yang ada udzur. Makanya saya sengaja kadang tidak ikut untuk memberi ruang yang sedang ada udzur, ada alasan untuk tidak divonis munafik. Paham ya? Jadi ulama sing jadi acuan itu hati-hati. Misalnya uang sing paling alim ulama kudu jadi imam, kok jadi sunnah. Nah, orang alim ulama ora sah jadi imam. Nah, tegene kawasan pulau terkenal makmum Agus Pak gelem ngomong itu tenang aja. Padahal pulau ini kadang di mufaraqah imam jelas. Cuma ibu-ibu bareng. Dan tapi penting terkenal pulau gelem makmum. Ini penting. Jadi Rasulullah dulu itu hati-hati sekali. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, sungguh Rasulullah itu sering mencintai satu amal, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap Kalau dianggap itu bahaya sekali. Kasihan umat. Makanya ini kalau cerita fikih ini sekali-kali Imam Mahal itu sudah pengarang fikih. Suatu saat Ibnu Umar itu ditanya. Ibnu Umar itu menangi era tabi'in yang sudah pakai terminologi fikih. Jadi misalnya witir itu hukumnya kayak apa? Sunat. Tahajud hukumnya kayak apa? Sunat. Tarifnya sunat itu gimana? Dilakukan baik, dapat ganjaran, ditinggalkan tidak apa-apa. Terus Ibnu Umar itu menangi era tabi'in pakai istilah fikih. Dia ditanya, ya Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman panggilannya. Halil witru sunnatun am wajibatun. Apa witir itu sunat atau wajib? Jawabannya Ibnu Umar apa? Autara Rasulullah wa autara muslimun. Pokoknya Nabi ku witir, wong Islam gitu kok. Ketika tanya, ya Ibnu Umar, sa'al tuka, halil witru sunnatun am wajibatun. Autara Rasulullah wa autara ashabu wa autara muslimun. Pokoknya Nabi ku witir, sahabatnya gitu kok. Ketika ditanya lagi ketiga, la takil, wong rada akal. Witir ora usah bakat sunat ta wajib. Pokoke Rasulullah nglakoni witir. Iki penting kula aturaken karena apa? Hukum-hukum masalah wajib sunat itu sudah perdebatan para ahli fikih. Hakikatnya hukum adalah tingkat kita mencintai Tuhan. Mulane dari Nabi, barang sunat tak lasik mbek pangeran dilakoni. Nah lagi rati kok coba witir to. Lha apa witir kan dalu-dalu mbek anjep terus muni. Ambungnya Allah Akbar, kesek-kesek, nyeblai nyamuk, malah pengiran tersinggung. Madep, bukan. Misalnya saya ngadep bupati, tapi kukar, kukur, ngapa-ngapa, malah repot. Mulanya ibadah, itu no isyak. Ada kenyaman. Mulanya ketika Nabi, gue mau coba Quran, hatimu ijak nyaman. Nah, semua lera nyaman, kukar, kukur, lereni, gue malah repot. Iqra'ul Quran, makalah fatkulu. Nah, hatimu ijak nyaman. Karena takut nanti. Ini penting kolaborasi. Jadi kalau sampai mau witir, kalau merasa nyaman dan isek ya witir. Tapi nak kira-kira maksa malah bermeng be pangeran, terusah. Daripada kukar-kukur orang mau mentang-mentang mereka demi istiqomah. Istiqomah ini wablek nyamuk angok. Bariku diambil, bariku kodune dibuat turun saja dah. Aduh, pusing malaikat nilai. Iya kan? Mau nak lereni, nak ngotot kan? Ada lereni. Mulane ketika Nabi kena ape salat kok ngantuk atau turun teh. Mau kowe nang muji pangeran malah kliru misoi. Pangeran gitu kan nanti pirang. Tak ora kula lah masalah hukum. Mungkin witire trek sampeyan nek hukume ora kula. Kudu ana kula nak hukum. Nah ibadah boten lah boten ono. Tapi timbang kowe kliru atau ora sah. Mergo ngendikane Nabi nak kowe ngantuk turu wae, aja terus. Jangan-jangan kowe muji pangeran malah misoi pangeran. Nggih mungkin tuh jenenge wong napa? Blas bis sing malah kucing perkarane.
Paham ya? Jadi ini penting dari kue ibadah, nah hati ini jadi nyaman. Mak talafat, kecuali ibadah fardu kayak sholat duhur, sholat asar. Nyaman raja aman begitu bola koni, coba. Wah, duhur panas-panas, itu. Tak perdoain, boten maksudnya. Mau abrak kayak pajak-pajak no. Kalau melak dosa. Innahum sa'atum li'atabul kafi ku aman kode iman birabdim wajidna buddha. Warobatna lan nyancang sopa ingsun ala kulubihim. Maksudnya mengikat ingsun nguwasa ingsun ala kulubihim mengatasi atini ashabul kafi. Pawainahum tegesi nguwasa ingsun ha ing kuluba ashabil kafi ala kaulil haqi ing atase iman sing bener. Itko munalikane menghadap sopa ashabul kafi. Bene dei malikihim ing dalam ngarepe raja-raja ashabul kafi. Wakat amaran teman-teman perintah sopa al-malik bumi ashabul kafi bisujudi lan sujudi asami maring biro-biro berkoro. Fakaulu mongko padha ngucap sopa ashabul kafi Rabbuna Rabbus samawat. Rabbuna di pengiran kita, Rabbus samawati pengiran pira-pira langit Allah dengan bumi. Lan atau arah bakal ibadah kita min dunia kami saliyane Allah. Khairi tegese saliyane Allah. Ingsun ra bakal nyembah ilahan ing pengiran liya. Lakot kulna, teman-teman ngucap kita, meyakini kita, idang nalikane nyembah pengiran liya. Nah aku nganti nyembah pengiran liya, kita ngucap syatoton ing pengucapan sing salah. Kaulan tegesi pengucapan dasyatoten kang duweni kesalahan. Ikroten tegesi kebablas bil kufri dalam kekafiran. Intaona lamun nyembah kita ilahan ing pengiran wira ikan saliyane Allah. Fardon ing dalem pengandeane. Nah iku maknane ing dalem parilane. Aku mau nyembah liyane Allah. Nah iku terjadi, andekan terjadi, iku aku sesat banget ing fardon. Ulai tem kon-kon kabeh mutadaun kaum munat tegese kaum kita asku bayan kita kudu padha ngalap sapa kaum amin dini sang saliyane Allah alihatan ing pengiran. Laula ya tuna mbok yo iso nekakno sapa kaum hal ya tuna. Mbok yo nekakno sapa kaum alaihi ing atase ikilah ibadah ala ibadatihim. Ing atase nyembah ning gone asnam. Wong-wong nyembah liyane pangeran, apa betul mereka punya alasan ora ngarah? Bisultanen kelawan alasan bayin kang jelas cukup jadi tegese kelam bijak luwih rajin ingkang kuwi. Paman mongko te sapa iku ajamu luwih zalim. La ahad tegese ora ono siji ajam ingkang luwih zalim, luwih ngawur mimman dibanding wong. Istara kang gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Wong iku dolim banget sing nganggep Allah iku iso duwe sekutonan. Dinisbati sariki kelan sebab nomitra atau sekutona ilahi marang Allah Ta'ala.